Bab 3. Media baru, produksi, penyebaran, dan penggunaan. Pendahuluan. Selanjutnya, buku ini akan memfokuskan bahasan bab ini pada produksi, penyebaran, dan penggunaan dalam media baru. Dua subbahasan akan mengawali pada dalam bab ini, yaitu yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dan produksi, penyebaran, dan penggunaan itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika bingkai produksi, penyebaran, dan penggunaan dipakai untuk membingkai media baru. Selanjutnya, setelah menjawab dua pertanyaan ini, muncullah sebuah subbahasan baru. Subbahasan ketiga yang berkaitan dengan integrasi fungsi kemediaan tersebut dalam sebuah media baru. Subbahasan ketiga yang lebih bernuansa pada wacana yang bersifat terbuka untuk menjadi bahasan diskusi lebih lanjut. Sehingga apa yang dibahas dalam bab ini adalah proses-proses komunikasi media yang melibatkan media baru yang mana produksi, distribusi, atau penyebaran, dan penggunaan akan penulis bahas satu persatu terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan memahami budaya konvergensi atau convergence culture, maka proses-proses ini menjadi tidak terlepas dari budaya konvergensi ini. Bahkan, industri media secara luas pun mengalami kompleksitas akibat dari batasan-batasan antara perusahaan media, teknologi media, dan produsen dan konsumen media menjadi kabur. Dengan kata lain, konvergensi bisa terjadi dalam dimensi aktor-aktor dalam industri media dan dalam proses-proses kemediaan. Produksi, penyebaran, dan penggunaan media. Untuk memulai subbahasan ini, penulis mengutip dari buku New Media, A Critical Introduction, bahwa new media actually refers to a wide range of change in media production, distribution, and use. Translasi penulis. Media baru mencakup perubahan-perubahan yang terjadi dalam produksi, penyebaran, dan penggunaan media. Akan tetapi, dalam buku tersebut belum membahas lebih detail mengenai perubahan-perubahan seperti apa pada tiga aspek tersebut. Sehingga apa yang penulis bahas di sini adalah hasil adaptasi dan kontekstualisasi dari produksi, penyebaran, dan penggunaan dalam komunikasi media. Penulis memakai terminologi produksi untuk mengacu pada aktivitas atau proses produksi dan produk dari media. Penulis memakai terminologi penyebaran atau terjemahan lainnya, distribusi, untuk keselarasan dengan terminologi kajian distribution studies yang mengacu pada proses distribusi konten dan dinamika pelaku industri, seperti distributor film, program televisi, game, dan konten digital lainnya. Kemudian, penulis memakai terminologi penggunaan atau istilah lainnya konsumsi untuk mengacu pada consumption patterns atau behaviors dan effects of use atau consumption. Pola-pola atau perilaku-perilaku dalam mengonsumsi media bisa mengacu pada deskripsi faktor demografis atau karakteristik pengguna dan pada eksplanasi faktor ini terhadap, misalnya, intensitas penggunaan media atau respons dari pengguna media. Sementara itu,
efek-efek dari penggunaan media bisa dimaknai dengan adanya peningkatan awareness, like, tendensi, dan bisa juga perilaku individu atau sekelompok individu setelah menggunakan media. Selain itu, kata media dalam bahasan ini penulis membatasinya pada konten atau pesan dan medium atau aplikasi itu sendiri. Sehingga apa yang ada di dalam YouTube dan apa yang ditawarkan oleh medium YouTube itu bisa kita pertimbangkan sebagai media. Dengan demikian, berikut adalah penjelasan ringkas satu persatu dari produksi, penyebaran, dan penggunaan. Produksi media merujuk pada proses memproduksi konten dan medium. Dan yang kedua, hasil dari produksi konten dan medium tersebut. Misalnya, seorang pengguna Instagram yang memproduksi sebuah konten. Bisa juga hasil postingan dari seorang pengguna, hasil produksi yang bisa kita maknai sebagai teks. Misalnya, seorang YouTuber melakukan produksi vlog ketika melakukan perjalanan ke sebuah lokasi yang baru. Tentunya ada proses persiapan dalam hal perkembangan konsep, persiapan alat-alat apa saja yang diperlukan, dan juga memahami hal-hal non-teknis di lokasi tersebut. Selanjutnya, pengambilan gambar dilakukan dan dilanjutkan pada proses editing untuk menjadi sebuah produk video atau foto. Bisa saja dalam format stories singkat atau dalam bentuk vlog. Apabila hasil produksinya adalah konten video, maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar video ini bisa tersebarkan sampai ke audiens mereka. Salah satu channel distribusi yang ada dalam melalui YouTube daripada melalui TV. Sehingga video ini pun diupload ke dalam media YouTube. Penyebaran konten ini juga bisa dilakukan melalui channel lainnya. Misalnya postingan link yang menuju ke video tadi di akun media sosial. Selain itu, distribusi konten dilakukan dengan menggunakan aplikasi lainnya seperti message seperti WhatsApp atau Line. Terakhir, perspektif yang ketiga adalah penggunaan media, yang mana penulis memfokuskan pada perilaku atau pola penggunaan konten atau medium dan pada efek atau akibat dari penggunaan tersebut. Sehingga apa yang telah diproduksi dan disebarkan oleh seorang YouTuber atau Instagramer via YouTube atau Instagram akan dikonsumsi atau dalam hal ini akan ditonton oleh pengguna YouTube yang bisa saja fans atau belum jadi fans atau bukan fans. 3 uraian di atas adalah perspektif yang penulis adaptasi dan uraikan untuk memahami media baru. Selanjutnya, terkait dengan isu yang lebih operasional. Media baru bisa diklasifikasi melalui 3 perspektif ini.